Di sebuah desa tertua di tanah Tonsea, langit biru bersaksi atas sebuah peristiwa sakral yang tak terjadi setiap hari. Tabea mengantar prosesi pemindahan waruga bukan sekadar batu tua, tapi pusaka para leluhur. Dari tanah yang digenggam waktu, 5 waruga digeser. Bukan tanpa izin, tapi dengan restu budaya yang berakar dalam segitiga penyembahan. Tuhan, leluhur, dan tanah negeri. Apa makna filosofi tubuh meringkuk dalam rumah batu? Apakah ini hanya sisa tulang atau pesan diam masa lampau? Waruga tak sekadar benda, ia adalah jendela peradaban. Dan Tumaluntung menyuarakannya agar tak dilupakan. Bersama Christian Wayongkre, inilah Saksi Kata. Ya, selamat siang. Di hari ini Jumat tanggal 25 Juli 2025, kami Christian Wayongkere, reporter Tribun Manado, dalam segmen Saksi Kata. Dalam segmen Saksi Kata hari ini, kami saat ini sudah bersama dengan pemerhati budaya Wanua Tumaluntung, nantinya akan memperkenalkan diri, yang akan menceritakan tentang proses pemindahan waruga. Ini waruga ini kami kenal ini untuk masyarakat Minahasa adalah makam atau kubur yang nantinya akan dijelaskan. Selamat siang, Ketua. Siang. Ya, apa kabar ini? Baik. Ya, boleh diperkenalkan diri dulu. Nama saya Refli Narai. Saya salah satu pemerhati budaya yang ada di Wanua Tumaluntung. Ya, oke. Jadi Tribuners, Bung Refli ini akan menceritakan mulai dari persiapan apa saja yang dilakukan oleh para pemerhati budaya dan siapa saja yang terlibat dalam proses pemindahan ini. Bung Refli, silakan. Oke. Pada saat ini dari beberapa hari sebelumnya kami dari pemerhati budaya juga, karena ada pemilihan waruga, jadi kami mempersiapkan bagaimana secara tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua dulu. Jadi seperti itu yang kami lakukan. Jadi sebelum itu kami mengadakan satu persiapan. Salah satu contoh teman-teman kami pemerhati budaya dengan juga ada beberapa lembaga adat yang ada di Desa Tumaluntung. Kami mengadakan salah satu upacara untuk meminta permisi kepada leluhur kami untuk memindahkan waruga ini ke tempat yang lebih layak. Oke. Kalau boleh tahu berapa banyak ini Bung Refli yang akan dipindahkan dan lokasinya dari mana ke mana ini? Oke. Memang waruga yang ada di Desa Tumaluntung itu ada berkisar 268. Tetapi ini karena kebetulan ada 5 waruga yang tidak ada di tempatnya untuk dipindahkan, kebetulan ada di tempatnya warga karena keadaan darurat. Jadi kami meminta izin dari Balai Pelestari Budaya. Jadi tembusannya ke pemerintah desa. Bahkan kami juga sebagai pegiat budaya atau pemerhati budaya, kami sama-sama bekerja sama untuk memindahkan waruga ini ke tempat seperti yang ada sekarang ini. Oh, jadi jaraknya cuma dekat ternyata ya, Refli ya. Oke. Ini kembali lagi kita sedikit mengorek tentang waruga ini. Apa sih makna atau keberadaan budaya dari sudut pandang Bung Refli sebagai pemerhati budaya yang ada di Wanua Tumaluntung ini di Kabupaten Minahasa Utara? Sebenarnya dari kami sebagai pemerhati budaya, kami melihat dari sisi bagaimana tradisi yang sudah pernah dilakukan oleh leluhur kami, itu yang kami jaga agar tidak rusak atau tidak ada orang-orang yang mungkin jahil atau apa seperti mengambil barang-barang, peninggal-peninggal di dalam. Jadi kami juga sebagai pegiat budaya, kami juga punya hak untuk melindungi sebagai masyarakat yang ada di Desa Tumaluntung. Jadi kami sebagai pemerhati budaya, kami juga dengan teman-teman ada untuk melindungi. Kami melihat ketika akan dipindahkan, kami juga merasa bahwa kami juga memiliki satu keinginan untuk menjaga waruga ini agar jangan sampai dia rusak. Ikut bagian juga pelestarian ini, Bu. Mungkin ada
selain apa yang telah dilakukan, cara-cara lainnya dalam pelestarian waruga ini atau budaya, khususnya yang ada di Minahasa ini, Bung Refli? Ya, kalau kami kan hanya pegiat budaya juga, artinya di sini kami juga pernah melakukannya pada tahun 2011. Ya. Ketika itu tempat ini masih penuh dengan pisang-pisang, belum terurus rapi. Di sini juga kami saya mengumpulkan anak-anak muda, membentuk satu komunitas yang bernama Generasi Muda Pemerhati Budaya. Oke. Ya, kami juga minta izin ke pemerintah desa untuk melakukan pembersihan agar tidak rusak atau apa. Jadi dari segi itu juga masyarakat melihat bahwa kami juga peduli dengan adat istiadat. Iya, adat istiadat yang masih ada di desa kami. Oke. Bung Refli, tadi kami juga sempat mengikuti prosesnya, ada juga dari lembaga adat, pemerintah desa. Ini kemudian Bung Refli juga terlibat ya dalam mengangkat Tribuners, mengangkat dan memindahkan waruga-waruga ini. Nah, tadi berapa anggota atau personil yang ada berkisar 8-10-an. 8 ya? Ya, 8 Adakah persiapan khusus untuk mereka dalam mengangkat ini? Sebenarnya ada persiapan-persiapan. Ya, kita biasanya kan meminta kepada para leluhur untuk agar supaya menurut kebiasaan leluhur kan biasa minta agar biasa diangkat biar lebih ringan atau mempermudah begitu. Istilahnya mempermudah. Tapi dikemas dalam adat istiadat setempat ya. Ya mungkin doanya di pakai bahasa begitu ya. Oke. Boleh sedikit disampaikan ke Tribuners, bagaimana sih doa untuk di antara doa yang dilakukan dalam proses ini, dalam tutur atau bahasa setempat, Bung Refli? Biasanya di sini kita hanya memakai bahasa Tonsea untuk meminta atau menginayo namanya, meminta kepada Opo Empung, bahkan dengan leluhur, agar tempat mereka ini kita pindahkan agar tidak terjadi, menurut kepercayaan masyarakat yang ada, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita hanya mengikuti tradisi-tradisi leluhur yang sudah turun-temurun. Iya. Gimana? Ada doa misalnya boleh diucapkan sepenggal kata atau? Ya, biasanya kita hanya memakai seperti bahasa daerah, misalnya Sihik daket, wiasi Opo Empung menanatas, nu winiano yang ketet, domei, yang kita beya, kayak seperti itu. Jadi kayak ada pakai bahasa-bahasa Tonsea, bahasa-bahasa yang ada di desa. Oke, Bung Refli, ada beberapa kondisi atau pandangan di lapangan yang juga kami cermati, kami pantau, kami lihat. Ada beberapa yang melakukan kegiatan atau hal yang sama, pemindahan waruga. Itu orang Minahasa bilang ada DP pecerita-pecerita atau bagaimana itu? Kalau dari adat istiadat dari Bung Refli sendiri sebagai pemerhati budaya. Ya, saya juga sebagai pemerhati budaya itu tidak salah juga, karena ketika kita penggiat atau menjaga suatu tradisi, itu sebenarnya tidak salah. Bagaimana kita meminta kepada leluhur, itu kebiasaan yang terjadi ketika ada di masyarakat adat. Jadi leluhur itu mereka tidak pernah tradisi itu mereka tidak pernah tinggalkan. Jadi itu kan berlaku terus bagi setiap sampai untuk menjaga agar tidak bisa hilang tradisi-tradisi yang dilakukan orang-orang yang terdahulu. Jadi kayak bercerita akang gitu kan, bercerita atau meminta. Itu juga permohonan juga ya, tapi langsung ke objek yang akan tindakan. Biasanya seperti itu. Ada juga sampai menyiapkan itu. Iya. Biasanya ada sesajen yang mereka bawa. Ya, mungkin seperti tobacco shake. Atau yang soke. Seperti itu. Itu memang adat istiadat yang adat istiadat. Ada di dalam adat Minahasa ya. Oke. Tadi juga dalam pemindahan Tribuners kami juga melihat ternyata tidak bisa diangkat sembarangan ini. Bung Refli. Kenapa itu? Kemudian ada juga komentar-komentar dari sesama pemerhati budaya yang menyaksikan tayangan kami. Ada juga yang menyampaikan tolong atur akang baik-baik. Mungkin Bung Refli bisa menjelaskan ke
Tribuners seperti apa itu? Ya, biasanya kalau kita sebagai pemerhati budaya, kalau melihat barang seperti ini atau waruga atau Iya. suatu tradisi, rasa-rasanya orang-orang mau suka supaya ini barang ini yang sampai rusak. Oke. Jadi menjaga hal yang ini kan salah satu identitasnya orang. Oh, betul. Ketika betul. tradisi sudah tidak dilakukan lagi, Mhm. itu akan menghilangkan salah satu identitasnya orang. Oh. Jadi kita harus biasanya turun temurun melakukan Iya, hal iya. seperti itu. Kalau biasanya kan kalau semua hilang, orang sama dengan kehilangan identitas. Oh, benar. Jadi orang sering tahu orang leluhur bagaimana Iya. cara-cara Mhm. untuk tradisi atau ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh para orang tua dulu. Oh, begitu ya. Ada juga tadi Tribuners, kami melihat Bung Refli ini bersama dengan teman-teman saat memindahkan posisinya ini, posisi ketika sebelum dipindahkan dan saat dipindahkan itu harus simetris ya, atau sama dengan posisi semula. Itu bagaimana itu, Bung Refli? Ya, kalau kita hanya melihat dari keadaan seperti semula. Oke. Jadi ketika keadaan semula seperti itu, ya kita harus posisikan juga seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi seperti kata orang tua dulu, Hmm. kembalikan seperti semula. Oh, iya. Jadi iya, mengikuti iya, apa iya. yang Iya, iya. dari orang-orang tua atau para leluhur. Oke. Gitu. Jadi apa yang sudah diwariskan Iya, sebegitu iya. dari bahasa orang mesti Mesti bikin bikin begitu begitu. ya. Memang dari sesama pemerhati budaya yang ada di Indonesia ataupun Sulawesi Utara sangat lekat dan kental dengan bahasa tolong atur akang baik-baik Iya. ya, Bung Refli. Memang itu dari dulu kan sering bacita-bacita dengan orang-orang yang lebih tua. Oke. Bilang itu ya kalau memang apa baking atur bagus kasih lurus dang begitu dang. Oh, iya. Yang iya. sampai bata. Iya, betul. Biasa orang tua kan. Orang tua lebih ya, jadi sebagai anak-anak atau penerus, orang mesti menerjemahkan ya Iya. apa yang disampaikan oleh para tua-tua. Para tua-tua. Oke. Tribuners, Bung Refli ini juga sudah cukup lama menggeluti budaya yang ada di Wanua, Tumaluntung ini. Ada cerita-cerita mungkin yang kesan yang kenapa sih kita mesti terjun atau terlibat sebagai pemerhati budaya ini? Karena pada tahun 2011 itu cuma ya biasalah banyak baca-baca sejarah, Mhm. banyak lihat-lihat mungkin foto-foto dulu di rumah waktu masih anak-anak sampai tahun 2011 mulai timbul rasa ingin. Oh ya, ingin tahu Kan banyak cita-cita dari orang tua, oh kita banyak waruga di sini. Cuma pas kita lihat kan di waruga-waruga pertama banyak yang rusak-rusak, Oke, tidak beraturan tidak beraturan gitu. lah. Makanya timbul rasa keinginan untuk bagaimana orang untuk melestarikan ini. Sesuatu hal yang ditinggalkan oleh leluhur, Oke. bagaimana orang memelihara tradisi orang kembalikan lagi. Jadi tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang orang tua dulu. Jadi saya panggil teman-teman, kebetulan mereka juga kita satu server bilang. Ya, satu server ya. Jadi memang itu ya sama-sama angkat waruga dari penutup, orang bersihkan, orang ratikan. Jadi seperti itu. Itu yang pertama Itu dari pertama. kalau untuk Bung Refli sendiri ya. Iya. Di Waruga mana dan di mana lokasinya? Ada di bawah pertama. Oh, masih juga di Iya, di bawah. Area masih desa Tumaluntung. Jaga 10. Iya. Oh, itu masih Jaga 10. Itu diapakan itu? Maksudnya terus berapa banyak DP Waruga itu? Kalau di Oh, bawah, bersih, Pak. Kira-kira kalau bulan. dihitung semua ada 268. Duh. Memang hendak satu hari. Oh, Karena iya. beberapa tahun iya. itu kan bertahap, Bertahap ya. bertahap. Pelan-pelan dengan ya makan seadanya, yang penting orang rame begitu kan. Ya. Kawan Harus dan lah. orang. Itu ada enggak? Misalnya kan apa yang orang kerjakan ini butuh tentunya supporting. Iya. Ya. Supporting mungkin dari pihak-pihak mana waktu itu? Ya kalau kita sih memang butuh support pertama sih sebenarnya dari masyarakat ini dulu. Iya. Nah, dari masyarakat ini dulu baru instansi-instansi yang terkait. Mm-mm. Bagaimana orang lihat salah satu budaya yang ada, yang artinya orang bisa menjaga agar supaya dia terpelihara dengan baik. Dan jaga juga agar supaya tradisi-tradisi yang mulai hilang kita bisa angkat kembali. Angkat kembali. Ya. Oke. Nah, ini Tribuners bisa melihat ini bagian tutup ya, Bung Refli ya. Penutup. Bagian tutup waruga yang sementara dipindahkan.
Ini show yang keberapa ini Bung Refli? Ini yang kelima semuanya. Yang kelima ya. Iya. Jadi total ada Yang dipindahkan ada 5. ada lima waruga ya yang akan sementara dipindahkan ini Tribuners. Oke, balik lagi ke Bung Refli, cerita-cerita tentang waruga di Wanua Tumaluntung ini. Kan ada bagaimana identitas waruga itu bisa kita ketahui, ini siapa, dia itu apa, Iya. gimana itu dari pemerhati budaya melihat? Nah, dari kita kan pertama sebenarnya kita cuma tahu itu waruga. Tapi dengan keingintahuan kita banyak bertanya ke orang-orang tua. Oke. Apalagi dulu kan ada masih hidup mantan hukum tua kepala Wangke Kamari sama hukum tua Warau. Ya, jadi kita banyak bertanya kepada mereka karena mereka kan sebagai hukum tua pada zaman itu. Iya. Jadi kan biasanya kalau ada upacara adat pasti kan kepala desa atau hukum tua dipanggil. Oke. Nah, jadi mereka pasti tahu. Jadi kita bertanya, oh ini waruganya siapa? Ini waruganya siapa? Nah, jadi seperti dapat itu. tahu di situ Iya. ya. Lebih banyak cari tahu ke yang tentunya orang PPKKan ya, kalau Iya. bahasa Minahasa bilang ya. 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 Tuh. Ya, Pak Wahid. Oke. Nah, lanjut Bung Refli. Ini di waruga itu kan ada semacam ukiran atau tanda, itu maksudnya dikandung maksud maknanya itu seperti apa? Kalau misalnya orang ya artinya kita bukan orang yang berkepentingan lebih dari situ. Cuma kan kadang-kala orang-orang tua ya karena cuma dengar oh misalnya dia pakai ini mungkin dia Ya. tunas. Ya, seperti itu. Oh, dia pakai ini dia seperti ini. Ya, itu maksudnya. Karena kan kita kan ya bukan orang yang lebih berkompeten karena bukan dari balai penelitian. Kita kan hanya hormati budaya, ya kita merawat agar sebatas supaya yang pengetahuan iya, aja. seperti itu. Nanti kalau gambar orang Iya. laki-laki begitu ya, DP. Misalnya kan ada gambar ada perempuan, Ya, laki-laki, ya. seperti itu. Itu yang menandakan bahwa menandakan. yang waruga ini Kalau yang apa Dr. Roti kan dia pendiri ya. Di situ kan ada patung. Jadi sebelah gambar laki-laki, sebelah perempuan. oke. Nah, jadi di situ Dr. Roti sama istrinya Karagian. Istri. Nah, ya, itu Ada gambar-gambar ada. hewan di samping kiri kanan iya. itu. Ya mungkin ini cuma dengar dari Ya, cerita-cerita ya. mungkin peliharaan atau seperti apa. Seperti itu. Oke. Nah, Tribuners, yang menarik juga dari pemindahan waruga yang masih sebentar berlangsung ini di belakang Anda, ada beberapa bagian-bagian di dalam waruga yang ditemukan oleh Bung Refli dan teman-teman saat memindahkan. Apa saja itu Bung Refli? Biasanya itu ada teko atau Ya. apa guci-guci mungkin dipakai oleh orang-orang dulu mungkin. Jadi Ya. mungkin kan cuma dengar cerita dari orang tua. Jadi ketika dimasukkan ke waruga semua barang-barangnya ikut dimasukkan gitu. Oh, berarti tidak hanya orangnya ya, Bung Refli ya? Barang-barang mungkin yang dia pakai selama hidup mungkin bisa taruh di dalam. Oke, makanya tadi ditemukan kayak Ya. pecahan Kan apa guci atau mangkok atau piring ya. Piring. Oke, berarti kalau kita mau lihat usianya juga pasti sama dengan. Iya, kemungkinan karena Nah, Bung Refli, kalau melihat waruga-waruga yang ada kami berada sekarang di kompleks waruga Dotu Roti. Usianya seberapa lama ini, Bung Refli? kalau usia mungkin orang sudah bisa Nggak bisa tertaksir ya? taksir karena kan ya kembali lagi seperti tadi tuh. Orang Pasti yang berkompeten di situ yang tinggal meneruskan pada ceritanya. Yang pasti sudah lama ya. lama. Mungkin kalau orang arkeologi mungkin Bisa tahu umurnya ya. Memang sini berapa kali 4 kali ada ekskavasi penggalian Ya, dari balai arkeologi. jadi orang yang lebih berkompeten. Nah, mungkin ada cerita-cerita dari Bung Refli tentang orang generasi sekarang yang didorong atau mesti melek budaya ini. Ada kan yang bilang melek digital. Nah, bagaimana ini Bung Refli sebagai orang muda juga ini masih kelihatan milenial dalam bagaimana merangkul lah minimal. Kayak seperti ini kan mereka yang kerja ini kan pasti kalau enggak Iya. diberi pemahaman orang mesti begini. Gimana Bung Refli? Ya
memang sih kalau zaman sekarang memang sih kalau mau lihat agak-agak susah karena kan anak-anak muda sekarang lebih ke gadget kan. Ya, Banyak betul. main ini ya, itu enggak masalah sih sebenarnya. Ya. Cuma kan bagaimana kita mau tanamkan, jadi kalau menurut kita secara pribadi, seharusnya orang sentuh itu anak-anak. Oke. Jadi ketika kita menyentuh anak-anak, kita Caranya didik, bagaimana ini? ya, Kan artinya, beda DP situasi kalau tuh sekarang. kita sebenarnya kalau banyak anak-anak misalnya kan orang gabung dengan orang, Oh iya ya iya. adalah iya. trik-trik lain lah. Hmm. Baru pelan-pelan orang kenalkan, misalnya ada tarian ini mulai pelan-pelan masuk-masuk karena kan Oke, kalau kita oke. pikir kalau seorang orang yang sudah dewasa kadang-kadang Oh aduh, betul. Ya ya. ya, ya. mungkin kalau udah event-event mungkin baru sama kelompok untuk dari apa dari awal ah, susah ya. mungkin kalau orang dari anak-anak artinya itu kan langsung ke orang langsung tuh. Iya Jadi iya. Jadi orang- kena langsung. iya. Ya. Apalagi masih dompet otak masih Mungkin seperti itu kalau Iya. kita punya itu kerinduan ya dari kerinduan. pemerhati budaya. Nah memang harus ya wajib juga kita melestarikan punya. Dan Tribuners Bung Refli ini juga dalam keseharian menjabat sebagai ketua Badan Permusyawaratan ketua Pok Darwis, Pokdarwis, sorry, ketua Pokdarwis, kelompok sadar wisata. sadar wisata. Nah, di Vanuatu Maluntung ini sudah ditetapkan sebagai desa Desa wisata. wisata. Nah, boleh diceritakan itu? Eh, Dikaitkan dengan budaya Iya. Waruga. memang awalnya pada saat hukum tua Richard Kamagi, pada saat itu saya dipanggil karena waktu itu kita ada salah satu komunitas generasi muda pemerhati budaya, Oke. mungkin ada keterkaitan, pasti ada Iya. keterkaitan dengan pariwisata kan. Iya, betul. Nah, dipanggil, diangkat menjadi sebagai ketua Pokdarwis. Oh. Nah, di situ kita mengikuti ajang ATRI Anugerah Desa Wisata pada saat itu Oh, 2021 nasional ya? nasional. Wih, luar biasa. Nah, pada saat itu kita masuk 100 besar salah satu desa Utusan Sulut salah satunya. Iya. Satu-satunya Satu-satunya dari Iya, Sulut. dari Oke. Sulut. Anugerah Desa Wisata. Kita mendapat 100 besar pada saat itu. Ya, kita sini dengan kita berbasis budaya. Iya. Jadi kalau di sini kan kita nggak ada pantai, nggak ada ini. Oh. jadi cuma budaya begitu. Oke. Jadi jualan wisatanya itu Budaya, paling banyak budaya kebudayaan. oh iya 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 iya. Jadi ada pemahaman kan wisata kan pantai Iya, atau air terjun alam, atau atau alam. apa, ya. Oh iya iya ya itu. Dan hasilnya bagaimana tuh, Bung Ref? Ya di sini juga orang itu waktu itu memang ada beberapa sih tempat, ada 7 tempat wisata. Nah, cuma kan orang lebih ke budaya. Konsernya budaya. Nah, di sini juga ada biogas, jadi dari kotoran Oh ada ya? kotoran B2, Iya. jadi diolah dan itu bisa menghasilkan gas ke 10 rumah. Oke. Nah. Untuk masak. Iya masak. Oh. Nah, di sini juga ada UMKM, Mm-mm. banyak yang jualan-jualan apa, ada air terjun, juga ada cagar budayanya di sini, Mm-mm. ada tari-tarian. Oh, ada yang tarian masih, ya? Oke. Nah, kalau khusus untuk balik lagi ke Waruga ini, Bung Refli. Selain di kompleks Waruga Doturoti, ada di mana lagi persebarannya dan apakah ada nama dari tempat-tempat Waruga itu berdiri? biasanya kalau nama nggak ada, cuma di sini kok dia ada 6 titik. Oke, ada 6 Jadi titik ya. sini di sebelah daerah pekuburan sebelah. Total 6 titik Iya, ya 6 yang di titik, Vanuatu Maluntung. Masing-masing dengan jumlah Waruga yang Berbeda-beda. berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Oke, oke, oke. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Ketua Lembaga Adat, ada yang sudah dipindahkan atau dibawa ke Menurut orang-orang tua itu seperti itu, cuma kita juga ya enggak pasti sih karena kan ini kan cuma cerita turun temurun, bilang ada yang dipindahkan keluar desa gitu. Oke, Cuma kan enggak enak, itu juga tidak punya ada bukti Iya, apa-apa seperti itu, nanti kan enggak enak dengan terkait dengan desa-desa lain. Nah, ini memasuki setelah ini dipindahkan, setelah diangkat dari titik awal ke titik pindah, apa nantinya yang akan dilakukan oleh pihak Bung Refli dan pemerintah desa maupun lembaga adat dan pihak terkait lainnya terkait Waruga ini? Di sini kan pertama kita memang mau suka kumpul satu tamparan. Oke. Jadi di sini kita orang berencana ke depan. Habis ini kan semua pagar. Oh, Habis pagar, ditata ya? Iya mau ditata. Mm-mm. Habis di pagar kita mau
mau tanam rumput. Oh, Jadi oke. supaya orang-orang mungkin Tumaluntung yang di luar daerah mau pulang Ah. kampung bisa buat event di sini, Oh iya iya atau iya. buat iya, apa, iya. atau orang-orang luar mana yang mengatakan bisa buat event di sini. Jadi, Oh, jadi pusatnya bisa, di ya? sini, orang Tumaluntung untuk buat event-event budaya begitu. Oh, oke oke. Itu kerinduan ya Iya. dari pemerhati budaya biar ini ditata lagi biar jadi lebih ya enak lah Enak, untuk. iya. Jadi bisa juga ya jadi tempat destinasi budaya Iya, bagi orang dari luar. dari luar. Trenggalete, ya? Iya. Sorry, Tumaluntung datang ya. Nah, Oke. Nah mungkin terakhir Tribuners ini eh kembali lagi mengangkat tadi sempat juga kami melihat ternyata ada angle atau posisi sendiri nih Bung Refli untuk mengangkat Waruga ini. iya. Memang sih kalau dari para tua-tua bilang kalau mau angkat jangan pakai alat, jangan pakai ini. Itu dia. Jadi harus tradisi. Ya. Ya minimal lah bambu lah atau bulu lah. Bulu. Pakai betul. ikat tali supaya dia nggak hancur lah begitu. Oh. Biasanya oke. kalau pakai alat mungkin kalau jatuh atau apa. Memang dari orang-orang tua memang bilang lebih bagus angkat dengan tradisi dari dulu bagaimana cara memindahkan atau Waruga. Nah, bagaimana kalau dia Waruga yang sangat-sangat besar seperti ada di belakang orang ini? Bung Iya, Refli? tetap begitu. Oh, sama juga ya? Sama juga begitu. Mungkin ya tambah mungkin Tinggal orang tambah personilnya ya. atau apa mulai. Oke. Ya, itu yang mungkin tidak diketahui banyak oleh Tribuners di rumah ya. Jadi setelah itu akan diapakan cara pengangkatannya. Oke. Baik Bung Refli, di penghujung ini mungkin ada pesan-pesan untuk Tribuners yang ada di rumah terkait orang sama-sama pelestarian cagar budaya khususnya Waruga. Silakan. Oke, baiklah. Mari kita semua yang anak-anak muda, orang menjaga setiap tradisi yang ada pada orang pe kampung, atau kalau orang ada Waruga, mari orang jaga, orang pelihara, dan jangan lupa salah satu identitas kita adalah dari budaya kita sendiri. Ya. Itu yang akan menjadi satu patokan buat orang bahwa kenapa orang ini punya identitas tersendiri yang ada pada orang pe kampung. Terima kasih. Ya, oke. Dan demikianlah program saksi kata kita di siang hari ini bersama Bung Refli, pemerhati budaya yang juga ketua Pokdarwis Wanua Tumaluntung. Terima kasih Bung Refli. Dan sebelum kita lanjut, salam budaya. Salam budaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.